Bab 663 Tanah Suci. Batu ini kelihatannya cukup bagus, sepertinya cocok untuk menempa palucor atau semacamnya. Gumam Simu dalam hati, sengaja mengabaikan pria berkulit hijau itu. Pria berkulit hijau itu, melihat ketertarikan Simu pada batu ini tanpa energi spiritual, sempat berkecil hati. Namun, dalam sekejap, pria berkulit hijau itu tersenyum hangat dan bertanya. Menempa palucor, kakak senior, tahukah kau batu apa ini? Aku tidak tahu, Simu menggelengkan kepala, pura-pura tidak tahu. Mendengar ini, kilatan licik melintas di mata pria berkulit hijau itu, dan ia melanjutkan. Ini adalah batu emas roh hitam, material spiritual bermutu tinggi untuk menempa senjata spiritual superior dan bahkan kelas atas. Kakak senior benar-benar memiliki penglihatan yang tajam, menyukai batu emas roh hitam ini hanya dengan sekali pandang. Kebetulan sekali, aku akan memberimu harga yang bersahabat, aku hanya akan menagihmu 100 batu spiritual kelas atas. Simu tahu betul bahwa batu emas roh hitam berwarna cerah, dengan pola-pola bergelombang yang tersebar di atasnya, tidak seperti batu yang tampak kusam di hadapannya. Mendengar kata-kata pria berkulit hijau itu, ia tahu bahwa pria itu mungkin juga tidak mengenali bahan batu itu. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan. Batu ini memang terlihat seperti batu emas roh hitam, tetapi kualitasnya terlalu buruk. Warnanya sangat kusam, jelas tidak murni. Mengatakan itu dapat digunakan untuk membuat artefak spiritual bermutu tinggi hanyalah bualan dan kebohongan belaka. Simu berkata dengan ekspresi serius, agak tidak puas. Batu emas roh hitam memang seharusnya terlihat seperti ini. Kakak senior, kau terlalu memikirkannya. Pria berkulit hijau itu sangat gembira melihat Simu percaya bahwa batu yang tidak berharga itu memang batu emas roh hitam, dan segera berkata, meskipun pengetahuan saya tentang materi spiritual terbatas, jangan coba-coba membodohi saya. Batu emas roh hitam selalu dihargai karena kilaunya. Semakin terang warnanya, semakin murni, dan semakin tinggi harganya. Beraninya kau meminta 100 batu roh kelas atas untuk yang satu ini? Kata Simu, berpura-pura meremehkan. Pria berkulit hijau itu sebenarnya pernah menemukan batu ini secara kebetulan dalam salah satu perjalanannya. Menyadari bahwa batu itu beberapa kali lebih berat daripada batu biasa, ia pun mengambilnya. Namun, setelah beberapa ahli pemurnian senjata yang familiar memeriksanya, tak satu pun dari mereka yang menyadari nilainya. Terlebih lagi, karena tidak memiliki energi spiritual, batu itu tetap tak tersentuh di tokonya, tidak menarik minat. Karena itu, ia awalnya tidak terlalu yakin dengan tawarannya. Mendengar kata-kata Simu, ia menghela napas dan bertanya, kalau begitu, menurut kakak senior, berapa banyak batu roh yang pantas? Ekspresi Simu tetap tidak berubah saat ia mengangkat 5 jari. 50 batu roh kelas atas. Harganya sangat murah. Seru pria berkulit hijau itu, diam-diam memutuskan untuk menawar sedikit lebih lama sebelum menjual batu itu kepada si brengsek ini. Aku bilang 5 batu roh kelas atas, kata Simu dengan tenang. Apa? Wajah pria berkulit hijau itu langsung muram, ini jauh dari harga yang ia harapkan. 5 batu roh kelas atas terlalu mahal bagiku. Baiklah, baiklah. Kalau kau tidak mau menjualnya, aku tidak menginginkannya lagi. Biarkan barang rongsokan ini berdebu selama beberapa bulan lagi, kata Simu sambil menggosok debu dari jari-jarinya.
Pria berkulit hijau itu hendak mengatakan sesuatu ketika ia melihat Simu menoleh, seolah hendak pergi. Jangan terburu-buru, kakak senior. Bagaimana kalau 10 batu roh kelas atas? Anggap saja ini sebagai ajang pertemanan, kata pria berkulit hijau itu sambil menggertakkan gigi. Baiklah, baiklah, aku hanya ingin membuat palu tempa. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan melihat batu ini, kata Simu, berbalik dan dengan enggan mengeluarkan batu roh untuk mengambilnya dari kios. Begitu batu itu menyentuh tangannya, telapak tangan Simu tenggelam. Berat batu itu jauh melebihi ekspektasinya, yang membuatnya terkejut. Mengingat gerakan aneh gada pembalik langit sebelumnya, ia merasa bahwa batu emas gelap ini memang luar biasa. Setelah menyimpan batu itu, Simu kehilangan minat untuk melanjutkan penjelajahannya. Ia segera memanggil kereta terbang berbulu rohnya dan terbang menuju gunung perkemahan. Sekitar 15 menit kemudian, Simu menemukan gua tempat tinggal sementaranya di tebing di tengah gunung. Lokasinya cukup strategis dibandingkan dengan gua-gua tempat tinggal lainnya, membuatnya relatif tenang. Memasuki gua, Simu melihat bahwa gua itu tidak besar, seukuran rumah biasa. Selain beberapa peralatan rumah tangga sederhana, tidak ada yang lain di dalamnya. Simu duduk di kursi batu, mengeluarkan batu emas gelap dari cincin penyimpanannya, dan meletakkannya di atas meja batu. Sebuah cahaya berkelebat di matanya, dan mata spiritualnya segera aktif, memancarkan sinar keemasan yang menembus batu itu, memeriksanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia dengan agak sedih menarik mata spiritualnya. Ia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada batu itu. Agak enggan menyerah, Simu mengetuk dan memukul batu itu sebentar, lalu sebuah bola cahaya bersinar dari telapak tangannya dan ia menekannya ke batu, menyalurkan untaian energi spiritual ke dalamnya. Pada saat yang sama, Simu memejamkan mata, memproyeksikan indera ilahinya ke dalam lautan kesadarannya, menyelidiki tongkat emas itu. Namun, yang membuatnya kecewa, kali ini tongkat itu tetap diam, bahkan tidak memancarkan sedikit pun energi spiritual. Dengan agak tak berdaya, Simu menarik tangannya, memasukkan kembali batu itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu bangkit dan berjalan menuju ranjang batu. Tak ada lagi yang dikatakan malam itu. Keesokan harinya, Simu bangun pagi-pagi, merasa segar kembali. Ia baru saja bermeditasi sebentar ketika token emas di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, di dalamnya muncul sebaris karakter kecil. Segera pergi ke alun-alun di depan perkemahan. Melihat hal ini, ia segera menyimpan tokennya, keluar dari pintu masuk gua, dan terbang ke depan, tak lama kemudian tiba di sebuah plaza batu biru. Sejumlah besar orang telah berkumpul di plaza, dengan lebih banyak lagi yang terus berdatangan dari segala arah. Sekilas pandang menunjukkan bahwa banyak orang yang hadir telah tiba bersamanya sehari sebelumnya, sementara yang lain tidak dikenal. Murid tingkat bumi dan penyihir tingkat bulan berdiri di sebelah kiri, sementara seniman bela diri tingkat surga dan penyihir tingkat matahari berdiri di sebelah kanan. Mata Simu berkedip, dan ia diam-diam bergerak ke sisi kanan plaza, menemukan tempat yang tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. "Saudara Simu," sebuah suara memanggil setelah beberapa saat. Simu agak terkejut orang ini akan datang menyapanya, tetapi ia mengangguk sebagai balasan. Pendatang baru itu tinggi dan muda,
salah satu dari 3 seniman bela diri tingkat surga tahap akhir yang telah tiba bersamanya sebelumnya, pemuda bermarga Gu. Pria ini berjalan ke arahnya. Ia tidak benar-benar mengenalnya, hanya tahu bahwa nama keluarga pria itu adalah Gu, dan meskipun ia tampak muda, kultivasinya cukup tinggi, dan ia memiliki banyak pengikut di antara murid-murid berusia 1000 tahun. Saudara Si, nama saya Gui. Saya telah mendengar nama besar Anda sejak masa sekte, tetapi saya belum pernah berkesempatan mengunjungi Anda, sungguh disayangkan. Kami akan tinggal di benteng kota terapung ini selama 10 tahun, jadi saya pasti akan lebih sering mengunjungi Anda, kata pemuda bermarga Gu itu sambil tersenyum. Anda sungguh menyanjung saya, Saudara Gu, jawab Si Mu dengan rendah hati. Muda itu tampak berniat berkenalan dan mulai mengobrol dengan Si Mu. Ia berbicara dengan elegan dan tampaknya tahu banyak tentang benteng kota terapung itu. Si Mu belajar lebih banyak tentang tempat itu darinya, yang meningkatkan niat baiknya terhadapnya. Petik 2. Saudara Si, area yang kita tempati saat ini penuh dengan batu-batu terapung raksasa yang terbentuk dari pecahan planet, oleh karena itu sering disebut Laut Bintang Batu Apung. Jalur spasial yang menghubungkan ke medan bintang iblis hitam berada jauh di dalam Laut Bintang ini, tetapi sayangnya, saat ini ditempati oleh pasukan iblis hitam, kata pemuda bermarga Gu. Begitu, aku tidak menyangka tempat ini memiliki nama seperti itu. Saudara Gu, kau sangat berpengetahuan, bahkan sangat familiar dengan tempat ini. Aku mengagumimu, kata Si Mu. Tidak juga, hanya saja aku punya beberapa teman di sini yang telah bertugas selama beberapa tahun. Aku mengunjungi mereka kemarin dan mempelajari hal-hal ini dari mereka. Aku hanya menerapkan apa yang kupelajari di tempat, pemuda bermarga Gu itu tertawa. Saat keduanya berbicara, seluruh alun-alun batu biru itu ramai dikunjungi orang. Saat itu, puluhan sosok terbang dari jauh, memancarkan aura yang kuat, dan mendarat di alun-alun, memperlihatkan beberapa sosok berjubah tau ungu. Yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah ungu, mengenakan mahkota emas, dengan wajah seputih giok. Ia tampak sangat tampan, dan aura yang dipancarkannya sangat kuat, jelas telah mencapai puncak peringkat surgawi, bahkan lebih kuat dari Gui. Di belakang orang-orang ini, banyak sosok lain terbang masuk. Orang-orang ini direkrut oleh Sekte Li Chen. Mereka adalah bala bantuan yang baru saja tiba. Orang-orang dari kuil suci Zuyun seharusnya juga tiba, kata Gui lembut, sambil mendongak. Mata Si Mu sedikit berkedip, dan ia mengangguk. Sebelumnya, ia mengetahui melalui beberapa sumber bahwa, selain Tanah Suci Qinglan, 2 tanah suci lainnya di wilayah Bintang Mi yang adalah Sekte Li Chen dan Sekte Pedang Zuyun. Sekte Li Chen menganut prinsip, melepaskan diri dari dunia dan mengikuti jalan alami, mengklaim sebagai sekte Tao ortodoks. Murid-murid intinya sebagian besar adalah manusia, yang sangat berbeda dengan situasi di Tanah Suci Qinglan. Sekte Pedang Zuyun, seperti namanya, terkenal di wilayah Bintang Mi yang karena keterampilan pedangnya. Para muridnya cukup arogan dan selalu memandang rendah orang-orang dari 2 tanah suci lainnya. Ketiga tanah suci tersebut telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memiliki fondasi yang mendalam. Ketiga guru suci mereka semuanya adalah kultivator yang sangat terampil. Seperti tanah suci anggrek biru, setiap tanah suci, selain planet-planet afiliasinya, memiliki banyak kekuatan kecil yang mengikutinya.
Para murid yang dikirim oleh 3 tanah suci kali ini, selain para seniman bela diri tingkat surgawi dan penyihir tingkat matahari, sebagian besar berasal dari planet-planet afiliasi dan kekuatan-kekuatan kecil tersebut. Simu telah melihat orang-orang ini ketika pertama kali tiba, tetapi karena tergesa-gesa, ia hanya memperhatikan pakaian mereka yang khas dan tidak mengamati mereka dengan saksama. Begitu Guyi selesai berbicara, lebih banyak sosok putih terbang dengan pedang mereka dan mendarat di alun-alun. Orang-orang ini mengenakan jubah bulu putih, masing-masing membawa pedang di punggung mereka. Pakaian mereka memiliki simbol berbentuk pedang dan awan putih, ciri sekte pedang pengejar awan. Setelah beberapa saat, hampir 2 hingga 3.000 orang telah berkumpul di alun-alun. Sepertinya bala bantuan dari 3 tanah suci jumlahnya kurang lebih sama, kata Simu. Yah, ketiga tanah suci masing-masing punya motif egois dan enggan mengirim lebih banyak murid ke sini. Lagi pula, ini medan perang, dan kehilangan murid adalah hal yang biasa. Namun, karena berbagai alasan, mereka tidak bisa tidak mengirim siapapun, jadi Mer. Eka menemukan metode ini, kata Guyi. Ngomong-ngomong, Saudara Gu, tahukah kau kenapa kita dipanggil ke sini hari ini? Tanya Simu. Aku juga tidak tahu. Seharusnya tentang pembagian tugas. Waktunya hampir habis, dan seharusnya akan segera terungkap, kata Guyi. Bab 607 Bawahan. Setelah beberapa saat, suara udara yang terkoyak perlahan menghilang di alun-alun, dan akhirnya tak seorang pun datang. Simu tahu bahwa para murid dari 3 tanah suci seharusnya sudah berkumpul. Saat itu, beberapa sosok terbang melintas di udara dalam kilatan cahaya dan mendarat di atas panggung batu di depan alun-alun. Yang memimpin mereka tak lain adalah tetua iblis berambut putih dari kemarin, Dugu Chuan. Begitu ia muncul, suasana yang sebelumnya ramai dan riuh menjadi hening. Ribuan mata penonton tertuju pada Dugu Chuan. Semuanya, saya memanggil kalian ke sini hari ini untuk mengumumkan tugas kalian. Saya kira kalian sudah mendengar bahwa dalam aliansi kita, misi biasanya dilakukan dalam tim kecil. Hari ini, saya menugaskan kalian ke tim masing-masing, kata Dugu Chuan langsung. Kerumunan di alun-alun mulai ramai berdiskusi lagi. Setelah Dugu Chuan melihat sekeliling, ia melambaikan tangannya, dan cahaya perak keluar dari lengan bajunya, sebuah gulungan perak. Gulungan itu terbuka dengan suara, wus, mengembang dengan cepat tertiup angin hingga menjadi gulungan raksasa berukuran beberapa meter. Gulungan itu dipenuhi dengan karakter-karakter kecil yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah nama-nama pribadi, beberapa di antaranya terbuat dari emas dan lainnya dari perak. Setiap nama emas diikuti oleh beberapa hingga selusin nama perak. Simu meliriknya, matanya berkilat penuh pengertian. Nama-nama emas itu milik seniman bela diri tingkat surgawi atau penyihir tingkat matahari, sementara nama-nama perak mewakili seniman bela diri tingkat bumi dan penyihir tingkat bulan. Para seniman bela diri tingkat surgawi dan penyihir tingkat matahari, seperti yang telah ia ketahui kemarin, kemungkinan besar adalah para pemimpin regu, yang memimpin para seniman bela diri tingkat bumi dan penyihir tingkat bulan. Namanya memang ada di gulungan itu, diikuti oleh 13 nama lainnya. Tugas regu semuanya ada di gulungan ini. Sekarang, semua pemimpin regu, maju dan berdiri sesuai urutan yang tertera, Dugu Chuan mengumumkan. Setelah mendengar ini, Simu dan 2 hingga 300 murid tingkat surgawi lainnya melompat ke udara,
mendarat di depan alun-alun dan berbaris sesuai urutan yang tertera di gulungan. Setelah Simo berhenti, ekspresinya sedikit berubah. Orang yang berdiri di sebelah kirinya tak lain adalah Xiongtu. Xiongtu tentu saja menyadari hal ini, menoleh menatapnya dengan senyum sinis. Simo sedikit mengernyit, lalu memalingkan muka, mengabaikan provokasi pria itu. Sekarang, para murid tingkat bumi, temukan kapten kalian. Kecuali ada perubahan khusus di masa mendatang, kalian akan menjalankan misi bersama selama 10 tahun ke depan. Saling rukun, kata Dugu Chuan. Begitu ia mengatakan ini, suara udara yang terkoyak naik turun, dan lebih dari 2000 murid tingkat bumi melayang ke udara, mendarat di belakang kapten masing-masing. Lebih dari 10 orang dengan cepat mendarat di belakang Simo, semuanya berwajah asing. 5 dari mereka berasal dari Tanah Suci Qinglan, 4 dari Sekte Liken, dan 4 dari Sekte Pedang Zuyun. Tak lama kemudian, anggota masing-masing tim ditugaskan. Dugu Chuan mengangguk, akhirnya menunjukkan sedikit kepuasan di wajahnya. Ia melambaikan tangannya, dan beberapa orang di belakangnya terbang keluar, membagikan sebuah kantong sihir hitam kecil kepada semua orang di alun-alun. Simo menatap kantong kecil di tangannya. Aura yang terpancar darinya cukup mirip dengan tas jiwa binatang yang pernah dilihatnya sebelumnya, tetapi kualitasnya tentu saja jauh lebih unggul. Tas hitam kecil ini disebut tas jiwa iblis. Saat kalian menjalankan misi di masa mendatang, jika kalian membunuh anggota klan iblis hitam, gunakan tas ini untuk mengumpulkan roh primordial mereka. Kalian kemudian dapat menukarnya dengan poin prestasi dengan aliansi, kata Dugu Chuan. Simo tiba-tiba mengerti, tidak heran benda ini memiliki aura yang mirip dengan tas jiwa binatang. Baiklah, tim kalian masing-masing telah berhasil dibentuk. Kenali satu sama lain secepat mungkin. Misi akan segera dikirim ke token kapten. Setelah kalian menerima misi, kalian harus segera menjalankannya tanpa penundaan. Sekian untuk hari ini. Dibubarkan. Dugu Chuan mengatakan ini, lalu berbalik dan meninggalkan alun-alun dengan orang-orang di belakangnya. Berbagai tim di alun-alun Batu Biru juga pergi satu demi satu. Tuan-tuan, mari kita pergi dari sini dulu dan mencari tempat untuk saling mengenal lebih baik, kata Simo kepada sekitar selusin orang di belakangnya, lalu terbang ke kejauhan. Melihat ini, yang lain pun mengikuti. Sesaat kemudian, kelompok itu mendarat di puncak perkemahan yang sepi. Simo memandangi ke-13 bawahannya, yang berasal dari berbagai sekte dan faksi yang berasal dari berbagai tanah suci. Berdiri bersama, mereka memancarkan rasa konfrontasi yang samar. Tuan-tuan, kata Simo, karena kita telah ditugaskan bersama, kita akan bekerja sama selama 10 tahun ke depan. Tidak perlu formalitas seperti itu. Mari kita perkenalkan diri. Saya akan mulai. Saya Simo, murid 1000 tahun dari Tanah Suci Qinglan, dan saya akan menjadi Kapten Regu Geng 465. Kelompok itu bertukar pandang. Awalnya diam, tetapi ketika orang pertama berbicara, yang lain mengikuti, memperkenalkan diri dan faksi masing-masing, dan suasana sedikit mereda. Kapten Simo, mulai sekarang kami akan mengikuti arahan Anda dalam menjalankan misi yang ditugaskan oleh aliansi. Kami ingin tahu kemampuan dan teknik supernatural apa yang Anda kuasai. Kami perlu tahu agar kami dapat bekerja sama dengan Anda secara efektif. Seorang pemuda berjubah ungu dari Sekte Li Chen angkat bicara.
Simu melirik pria itu. Pemuda jangkung dan kurus ini bernama Guoken. Ia tinggi dan kurus, dengan penampilan yang biasa-biasa saja, tetapi kultivasinya telah mencapai puncak peringkat bumi, hanya selangkah lagi dari peringkat surga. 3 murid sekte Li Chen lainnya secara implisit menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Ekspresi Guoken tampak santai, dan nadanya terhadap Simu sangat santai, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Hal ini dapat dimengerti. Kultivasi Simu baru berada di tahap awal peringkat surga, menjadikannya salah satu kapten dengan peringkat terendah di antara mereka yang bertugas. Tentu saja, ia tidak bisa merasa kagum, karena kekuatan kapten tidak hanya akan secara langsung memengaruhi tingkat keberhasilan misi di masa mendatang, tetapi juga kelangsungan hidup mereka. Metode kultivasi saya agak mirip dengan kultivasi tubuh, berfokus pada penempaan fisik. Dalam hal seni bela diri, saya telah berlatih beberapa teknik tongkat, dan saya juga mahir dalam mantra elemen air dan api. Saya juga memiliki sedikit pemahaman tentang jimat, kata Simu singkat, tanpa terlalu memikirkan sikap pria itu. Jadi, Kapten Si adalah praktisi ganda seni bela diri dan sihir. Mohon maaf. Guoken menangkupkan tangannya untuk memberi salam, tetapi sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Sebagian besar yang lain mengangguk penuh pertimbangan, tidak menunjukkan keterkejutan. Simu tidak terkejut dengan reaksi mereka. Kultivasi ganda seni bela diri dan sihir mungkin jarang terjadi di bintang Samudra Biru, tetapi di wilayah bintang Miang, hal itu tidak terlalu sulit. Lagi pula, ada banyak cara bagi seorang seniman bela diri untuk mengembangkan kepekaan elemen di sini, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan sihir. Namun, metode ini tidak terlalu dihargai. Pertama, jalur seni bela diri pada dasarnya sulit untuk dikembangkan. Jika seseorang juga mengembangkan sihir, hal itu tidak disarankan, karena akan mengganggu latihan seni bela diri. Oleh karena itu, kecuali seseorang memiliki bakat luar biasa atau latar belakang yang kuat, bantuan yang diberikan oleh sihir kurang berharga dibandingkan hanya berfokus pada seni bela diri. Kedua, meskipun seseorang dapat mulai memahami jalur sihir dengan bantuan kekuatan eksternal, persyaratan bakat meningkat di setiap tingkat kultivasi, dan kebutuhan sumber daya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, meskipun sihir itu kuat dan dapat digunakan untuk menempas senjata dan membuat jimat, hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh seniman bela diri, kebanyakan orang mudah merasa dilema. Karena kita sudah sampai pada topik kemampuan supernatural, bagaimana kalau kalian masing-masing memberikan perkenalan singkat agar bisa saling mengenal dan bekerja sama dalam pertempuran selanjutnya? Tanya Simu tanpa tergesa-gesa. Mendengar ini, yang lain saling bertukar pandang. 5 orang dari Tanah Suci Anggrek Biru berbicara lebih dulu, menjelaskan situasi mereka secara singkat. Kelimanya berasal dari planet atau kekuatan yang berafiliasi dengan Tanah Suci, 4 di antaranya adalah seniman bela diri tingkat bumi, dan 1 lagi adalah penyihir tingkat bulan. Kemampuan supernatural mereka biasa saja. Rasa jijik Guoken semakin dalam setelah mendengar ini, dan ia berkata dengan malas, "Saya berasal dari halaman dalam sekte Li Chen. Teknik kultivasi yang saya latih adalah teknik sejati metode ortodoks guntur surgawi dari sekte Li Chen. Saya telah menguasai tingkat kelima dari teknik guntur tingkat ke-9. Selain itu, sejak kami, para murid sekte Li Chen, kami telah mengolah berbagai formasi serangan gabungan.
Tiga adik lelaki saya dan saya dapat membentuk formasi guntur sejati 4 arah. Saya tidak berani membicarakan hal lain, tetapi menjebak dan membunuh seorang seniman bela diri tingkat surga bukanlah masalah. Setelah mengatakan ini, Guo Ken melirik Simu, tampaknya tanpa sengaja. Mata Simu berkilat. Sekte Li Chen berbeda dari Tanah Suci Qinglan, murid-murid mereka mengembangkan teknik-teknik Taois yang luar biasa yang diwariskan melalui sekte tersebut. Ia pernah mendengar tentang metode ortodoks guntur surgawi yang terkenal, sebuah buku rahasia tertinggi tentang elemen guntur, yang konon dapat memberikan penguasaan kekuatan supernatural berbasis guntur yang lebih tinggi seiring dengan kultivasi seseorang yang lebih dalam. Dalam sekte-sekte Taois, teknik guntur dibagi menjadi 9 tingkatan. Guo Ken, yang berada di puncak tingkat bumi, mampu menguasai teknik guntur tingkat kelima, sungguh seorang jenius. Setelah Guo Ken selesai berbicara, 3 murid sekte Li Chen lainnya di sampingnya juga melaporkan teknik kultivasi mereka. Ketiganya berada di tingkat bumi tengah, dan mereka tidak menjelaskan lebih lanjut. Simu mengangguk sedikit, matanya beralih ke 4 murid sekte pedang Zuyun. Kami dari Yuan Yujing. Kami, murid-murid sekte pedang Zuyun, tidak memiliki keahlian khusus, hanya keahlian dalam teknik pedang. Kami berempat hanya bisa membentuk formasi pedang, melawan 1 atau 2 makhluk tingkat surgawi seharusnya tidak menjadi masalah, kata seorang pemuda berwajah agak pucat di antara keempatnya. Pria ini, bernama Yuan Yujing, tampaknya adalah pemimpin keempat murid dari sekte pedang Zuyun. Kultivasinya berada di tahap akhir tingkat bumi, sedikit lebih lemah daripada Guo Ken, tetapi ekspresinya sama arogannya. Oh, rekan Daois Yuan, apakah maksudmu formasi pedang sektemu lebih kuat daripada formasi petir sejati 4 arah kami? Guo Ken tiba-tiba bertanya sebelum 3 orang lainnya dari sekte pedang Zuyun sempat berbicara. Kuat atau tidak, ini bukan hanya soal kata-kata, jawab Yuan Yujing. Sombong, mau coba? Guo Ken mencibir. Ekspresi orang-orang di belakang mereka juga berubah tidak bersahabat, suasana tegang siap meledak. Aturan aliansi melarang perselisihan internal, pelanggar akan dihukum berat. Apakah kau ingin tetua Dugucuan mengulangi ini lagi? Tanya Simu dingin. Mendengar ini, para pemimpin kedua belah pihak terdiam, tetapi Egera terdiam. Lanjutkan, kata Simu, mengalihkan pandangannya dari Yuan Yujing dan Guo Ken ke orang di belakang Yuan Yujing. Bab 608 Pengujian. Waktu berlalu cepat, sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan November kembali lagi. Saudara-saudari, ini awal bulan, dan saya, Wang Yu, akan memperbarui 3 bab hari ini, jadi silakan pilih saya. Setelah dupa menyala, baiklah, semua orang sudah mengenal kemampuan masing-masing, dan kalian akan lebih siap saat menjalankan misi di masa mendatang. Sekian untuk hari ini. Kalian semua bisa kembali ke penginapan masing-masing sekarang. Saya akan memberitahu kalian ketika ada misi, kata Simu. Orang-orang dari Tanah Suci Qinglan baik-baik saja, tetapi orang-orang dari Sekte Li Ken dan Sekte Pedang Zuyun tidak akur dan cukup tidak puas dengannya, sang kapten baru. Dia tentu saja merasakan hal ini, tetapi dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, yang penting sekarang tidak sepenting menjalankan misi dengan baik nanti. Mendengar ini, orang-orang yang hadir mengangguk lalu pergi.
Simu tidak tinggal lebih lama lagi dan terbang kembali ke penginapannya. Begitu kembali, ia langsung menutup pintu, duduk di meja, mengambil setumpuk kertas jimat, duduk diam sejenak, dan mulai menggambar jimat. Kertas-kertas jimat ini sudah dibelinya sebelumnya, tetapi belum sempat ia gambar menjadi jimat. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk segera menggambarnya menjadi jimat untuk digunakan nanti. Tepat saat Simu selesai menggambar 2 jimat, sebuah token emas di tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Ia mengambilnya dan ekspresinya sedikit berubah, sebaris karakter kecil muncul di atasnya, sebuah misi yang dikeluarkan oleh aliansi. Mereka datang secepat ini, gumamnya sambil mengerutkan kening. Simu segera berdiri, merapikan diri sedikit, dan berjalan keluar, sekaligus mengirim pesan kepada timnya untuk berkumpul. Di alun-alun di depan perkemahan, Simu, 5 orang dari Tanah Suci Qinglan, dan 4 orang dari Sekte Pedang Zuyun berdiri menunggu. 1/4 jam penuh berlalu sebelum Guo Ken dan 3 rekannya dari Sekte Li Ken akhirnya tiba. Guo Ken, kenapa kalian berempat terlambat? Simu mengerutkan kening. Kapten Si, kami ada urusan mendesak dan agak terlambat. Mohon maafkan kami, kata Guo Ken dengan acuh tak acuh, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Wajah Simu berubah dingin, matanya menyipit saat menatap Guo Ken. Guo Ken, di bawah tatapan Simu, merasa seolah sedang ditatap oleh binatang buas, dan menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. 3 lainnya membuka mulut, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Tatapan mereka semua tertuju pada Simu. Kalian berempat berada di perahu yang sama, kebetulan sekali, kata Simu perlahan, memancarkan aura dingin. Guo Ken merasakan tekanan yang terpancar dari Simu, ekspresinya sedikit berubah. Tetapi ia segera kembali tenang, memperlihatkan senyum tipis. Kultivasi Simu hanya sedikit lebih tinggi darinya, ia memiliki teknik ortodoks guntur surgawi dan telah mengembangkan banyak seni rahasia berbasis guntur, dan bahkan telah mengalahkan makhluk alam surgawi tingkat tinggi sebelumnya, jadi ia tidak menunjukkan rasa takut pada Simu. Oh, dilihat dari ekspresimu, Guo Ken, kau sepertinya tidak percaya aku menjadi kapten, cibir Simu, melangkah ke arah Guo Ken. Awalnya ia tidak berniat memamerkan kekuatannya, tetapi sepertinya ia terpaksa menggunakan beberapa cara. Lumayan, Simu, aku tidak puas kau menjadi kapten. Bagaimana kalau begini? Mari kita cari kesempatan bertarung. Jika aku menang, kau boleh tetap menjadi kapten, tapi kau tidak boleh mengganggu apa yang kulakukan selama misi, oke? Kata Guo Ken sambil mengangkat dagunya. Tidak perlu. Di sini saja. Jika kau bisa menahan salah satu jurusku, aku tidak akan mengganggu apapun yang kau lakukan setelahnya, cibir Simu. Guo Ken tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah marah. Baiklah, karena kau terlalu meremehkanku, maka aku akan menerima jurusmu, teriaknya. Terima ini, teriak Simu, sosoknya menghilang saat ia muncul di depan Guo Ken seperti hantu, melayangkan pukulan. Ekspresi Guo Ken berubah, sangat terkejut dengan kecepatan Simu. Ia berteriak, dan lapisan petir ungu pekat muncul di tubuhnya, langsung mengembun menjadi satu set baju zirah petir. Pada saat yang sama, cahaya hitam menyambar di tangannya, dan sebuah palu ungu hitam muncul, jelas merupakan senjata spiritual kelas atas, dengan busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di palu itu. Guo Ken mengayunkan palu besarnya, mengincar tinju Simu.
Mata Simu berkilat, dan dengan jentikan lengannya, seberkas cahaya biru berkilauan muncul di sekitar tinjunya, berputar-putar dan membentuk pusaran biru. Palu Guoken, yang tak mampu menghentikan momentumnya, menghantam pusaran itu. Sebuah kekuatan dahsyat memancar dari pusaran itu, menelan palu ungu hitam itu dan menangkisnya. Ekspresi Guoken berubah drastis. Pada saat itu, tinju Simu melesat keluar dari pusaran seperti kilat, seperti naga berbisa yang muncul dari sarangnya, menghantam dada Guoken. Cahaya keemasan menyambar tinju itu, memperlihatkan sisik-sisik emas yang halus. Armor petir Guoken hancur seketika, seolah terbuat dari kertas, dihantam tinju Simu yang menghantamnya dengan keras. Asteris puff. Asteris. Ia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya melayang seperti sedotan, jatuh menghantam tanah dengan keras. Simu diam-diam menarik tinjunya, sisik emas di atasnya lenyap tanpa jejak. Ekspresi yang lain berubah drastis, menatap Simu dengan sedikit ketakutan. Yuan Yujing dan anggota sekte pedang Zuyun lainnya juga berubah, bertukar pandang, dan menundukkan kepala. Guoken perlahan bangkit, menatap Simu, dan tatapan aneh muncul di matanya. Baru saja, ketika tinju Simu mengenainya, ia jelas merasakan kekuatan mengerikan mengintai di bawah permukaan. Jika kekuatan itu dilepaskan, tubuhnya pasti sudah meledak menjadi tumpukan daging cincang, bukan hanya batuk darah. Guoken, apa kau yakin? Tanya Simu dengan tenang. Aku sepenuhnya yakin akan kekalahanku. Aku pasti akan mematuhi perintah apapun dari Kapten Si di masa depan, kata Guoken dengan suara rendah. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi, kata Simu, tubuhnya memancarkan cahaya biru, lalu terbang ke kejauhan. Yang lainnya segera menyusul. Sesaat kemudian, kelompok itu meninggalkan benteng kota terapung dan terbang menuju kedalaman laut bintang batu apung. Sehari semalam kemudian, kelompok itu tiba di sebuah pecahan planet yang kelilingnya beberapa ribu mil. Medan pecahan planet ini datar, vegetasinya cukup rimbun, dan terdapat hutan lebat di mana-mana. Kabut tebal menyelimuti hutan, membuatnya tampak menyeramkan. Kelompok itu mendarat di tepi hutan, tanpa berani masuk lebih dalam. Simu mengeluarkan token emasnya, menggoyangkannya sedikit, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar, menghilang ke dalam kabut hutan. Setelah beberapa lama, sesosok terbang keluar dari hutan dan mendarat beberapa kaki di depan Simu dan yang lainnya. Sosok itu adalah seorang pemuda berwajah dingin berbaju hijau, yang kultivasinya telah mencapai tahap awal alam surgawi, dan ia penuh kewaspadaan. Kalian tim geng 465. Tunjukkan identitas kalian. Pemuda berbaju hijau itu berkata dengan suara berat. Simu mengeluarkan token emasnya, dan yang lainnya juga mengeluarkan token identifikasi mereka. Pemuda berbaju hijau itu melirik mereka, mengangguk, dan ekspresinya menjadi rileks. Ikuti aku, katanya, berbalik dan terbang ke dalam hutan, diikuti Simu dan yang lainnya. 1 jam kemudian, rombongan itu tiba di puncak gunung yang jauh di dalam hutan. Pemuda berjubah hijau melambaikan tangannya, memancarkan seberkas cahaya biru ke arah gunung. Gunung itu berkelap-kelip, memperlihatkan layar cahaya hijau yang perlahan terbuka. Mata Simu berkilat, gunung itu hanyalah ilusi. Ilusi. Ini cukup canggih, bahkan dari jarak sedekat itu, ia tidak menyadari ada yang salah. Ayo pergi, kata pemuda berjubah hijau itu,
memimpin rombongan masuk. Di dalam layar cahaya itu terdapat sebuah benteng besar. Ini adalah poster depan yang didirikan oleh aliansi jauh di dalam laut bintang batu terapung, cukup dekat dengan garis depan. Misi tim Simu adalah menjaga poster depan ini. Benteng itu tampak memiliki 5 tingkat, masing-masing cukup besar, tampaknya berisi ruangan-ruangan, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat di dalamnya. Ikuti aku akan membawamu menemui pemimpin pos terdepan ini, kata pemuda berjubah hijau itu, memimpin Simu dan yang lainnya ke sebuah ruangan di tingkat atas benteng dan mendorong pintunya hingga terbuka. Di dalam ruangan, seorang pria kekar berbaju zirah ungu berdiri memandangi peta di dinding. Mendengar suara itu, ia berbalik dan melihat ke arahnya. Tatapannya tajam, memancarkan 2 kilatan petir. Ekspresi belasan pria di belakang Simu berubah, tubuh mereka terasa seperti disambar petir, kesemutan menyebar di sekujur tubuh mereka. Hanya Simu yang tetap bergeming. Mata Simu sedikit berkedip. Kultivasi pria berbaju zirah ungu ini jelas telah mencapai puncak pangkat surgawi, dan auranya dipenuhi dengan niat membunuh, jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang veteran. Dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kepala Wen, mereka adalah tim bala bantuan yang dikirim oleh aliansi, kata pemuda berbaju hijau itu. Pria berbaju zirah ungu itu bersenandung setuju, tatapannya jatuh pada Simu, mengamatinya dari atas ke bawah sebelum mengangguk. Kukira mereka semua rekrutan baru, jelas-jelas sampah tak berguna. Aku tidak akan mengomentari anggota tim lainnya, tetapi Anda, pemimpin regu, cukup cakap. Siapa nama Anda? Tanya pria berbaju zirah ungu itu. Kau menyanjungku, ketua. Namaku Simu, kata Simu dengan tenang. Pria berbaju zirah ungu itu bersenandung setuju, tetapi tidak menyebutkan namanya. Guo Ken mengerutkan kening mendengar kata-kata pria berbaju zirah ungu itu, tetapi ia tetap diam. Di dalam sekte, ia adalah seorang jenius, terbiasa dipuji. Baru setelah tiba di garis depan ia menyadari luasnya dunia, dan pukulan Simu telah menghancurkan sebagian besar kesombongannya. Aku tidak akan membuang-buang kata. Benteng kita terletak di garis depan garis pertempuran, tujuan utamanya adalah pengintaian dan patroli, mencegah mata-mata iblis hitam menyusup ke barisan kita. 10 regu ditempatkan di sini, beroperasi dengan sistem rotasi. Setiap bulan, 1 regu dari benteng kota terapung akan datang untuk menggantikan salah satu regu ini. Kau harus tinggal di sini selama 10 bulan sebelum kembali ke benteng kota terapung, kata raksasa berbaju zirah ungu itu. Mata Simu berkedip, hal ini tidak disebutkan dalam deskripsi misi. Selama waktu ini, kalian harus mengikuti perintahku. Siapapun yang berani bertindak tanpa izin akan langsung dibunuh. Teriak raksasa berbaju ungu dengan tegas. Guo Ken dan yang lainnya gemetar, lalu mengangguk cepat. Simu juga mengangguk perlahan. Tim kalian baru saja tiba dan belum mengenal area ini, jadi kalian akan bertugas menjaga area ke-9 untuk saat ini. Wei Wen, siapkan akomodasi untuk mereka dan jelaskan situasi di sini kepada mereka, kata raksasa berbaju ungu kepada pemuda berbaju hijau di sampingnya. Pemuda berbaju hijau itu setuju dan memimpin Simu dan yang lainnya keluar dari ruangan menuju lantai bawah. Ada banyak ruangan di benteng, dan semua orang segera menempatinya. Pemuda berbaju hijau itu kemudian mengeluarkan lebih dari selusin keping giok hijau dan memberikan 1 kepada setiap orang. Simu memeriksanya dengan indera ketuhanannya,
di dalamnya terdapat peta area di sekitar benteng, yang terbagi menjadi 9 area. Biasanya, dari 10 tim di benteng, 9 tim berpatroli dan berjaga di luar, dan 1 tim beristirahat di dalam benteng, bergantian setiap bulan. Area ke-9 adalah yang terjauh dan teraman. Kalian akan bertanggung jawab atas area ke-9 selama bulan pertama, kata pemuda berpakaian hijau itu. Mendengar ini, Guo Ken dan yang lainnya merasa lega. Bab 609 Tur. Hari sudah mulai malam. Kalian harus istirahat dulu dan berangkat ke wilayah ke-9 besok pagi, kata Wei Wen, pemuda berbaju hijau, sebelum berbalik dan pergi. Baiklah, kalian semua harus istirahat yang cukup hari ini dan hemat energi. Kita akan mulai berpatroli besok pagi. Wilayah ini berada di perbatasan wilayah kita, dan kita bisa bertemu musuh kapan saja, jadi kita harus sangat waspada, kata Simu kepada yang lain setelah Wei Wen pergi. Yang lain mengangguk dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Tidak ada lagi yang dibicarakan malam itu. Keesokan paginya, tim Simu berkumpul dan meninggalkan pangkalan, menuju wilayah ke-9. 9 wilayah di dekat pangkalan tidak terbatas pada pecahan benua planet ini, tetapi juga mencakup area luas ruang sistem bintang di dekat pecahan tersebut. Namun, wilayah ke-9, yang menjadi tanggung jawab Simu dan timnya, terletak di pecahan benua ini. Setengah jam kemudian, rombongan tiba di wilayah ke-9. Di hadapan mereka terbentang rawa berlumpur, dihiasi kolam-kolam dengan berbagai ukuran, dengan tanaman air yang rimbun muncul dari permukaan dan terkadang sebatang pohon berdiri di antaranya. Sesekali, serangkaian gelembung muncul dari air, dan udara dipenuhi bau busuk khas rawa tersebut. Setelah mengamati sejenak, Simu mengeluarkan token segitiga Qian, yang digunakan untuk mengaktifkan susunan ilusi di sekitar benteng ini, dan tentu saja, token itu juga memiliki kegunaan lain. Ia mengisinya dengan energi sejati, dan cahaya Qian menyinari token itu, berkelebat dengan suara berdengung. Tak lama kemudian, sebuah tim kecil muncul dari cakrawala yang jauh dan terbang ke arah mereka. Tim ini lebih kecil dari tim Simu, hanya beranggotakan 9 orang termasuk kaptennya, yang merupakan murid tingkat surgawi dari Sekte Li Chen. Simu sempat bertukar salam dengan kapten, dan tim pun pergi. Menurut pemimpin mereka, tidak ada kejadian yang tidak biasa dalam sebulan terakhir. Baiklah, mari kita mulai patroli. 2 orang per kelompok, berbaris, dengan jarak tidak lebih dari 10 mil, kata Simu. Yang lainnya mengangguk dan bubar, melepaskan indera ilahi mereka untuk terbang maju dengan ragu-ragu. Kelompok itu dengan cepat terbang ke rawa dan menghilang. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan Simu dan yang lainnya telah memeriksa wilayah ke-9, mendapatkan pemahaman umum tentang situasinya. Wilayah ke-9 sangat luas, tidak hanya mencakup rawa yang luas tetapi juga area lain, sepertiga dari fragmen planet berada di dalamnya. Tidak ada yang aneh terjadi dalam beberapa hari terakhir, kecuali vegetasi yang rimbun, yang mengandung banyak serangga dan binatang beracun aneh, yang menyebabkan beberapa masalah. Namun, mereka semua memiliki kultivasi yang cukup tinggi, jadi ketidaknyamanan kecil ini tidak signifikan. Sekarang setelah mereka memahami wilayah ke-9, Simu memutuskan untuk tidak melanjutkan inspeksi kelompok. Wilayah ke-9 terlalu besar, dan satu inspeksi saja tidak akan efektif. Setelah berdiskusi dengan saksama,
kelompok itu bubar, menyebar ke seluruh wilayah ke-9. Raksasa berzirah ungu di pangkalan mengikutinya. Meskipun ini sangat meningkatkan bahaya, ini adalah medan perang, dan mereka tidak bisa terlalu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Di rawa, sesosok bayangan samar terbang perlahan, menyapu tanah. Bayangan ini tak lain adalah Simu, yang kini mengenakan jubah gaibnya. Sebagai kapten, ia tentu saja berpatroli di area paling berbahaya. Setelah terbang beberapa saat, Simu mendarat di tempat yang relatif bersih di rawa untuk beristirahat sejenak. Ia tidak melepas jubahnya, tatapannya tertuju pada kedalaman lautan berbintang. Di ujung penglihatannya, sepetak awan gelap samar-samar terlihat di langit, lokasi lorong spasial yang menghubungkan ke ruang iblis hitam. Setelah beberapa saat, Simu menghela napas dan mengalihkan pandangannya. Meskipun baru beberapa hari berada di garis depan, ia sudah belajar cukup banyak. 3 aliansi Tanah Suci tampaknya tidak melakukan gerakan besar apapun, juga tidak tampak sedang mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk pertempuran yang menentukan dengan ras iblis hitam. Di sisi lain, ras iblis hitam tampaknya tidak terburu-buru untuk berkembang, kedua belah pihak tampaknya siap untuk perang yang berkepanjangan. Tidak jelas kapan perang ini akan berakhir. Simu menggelengkan kepala, memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Ia bergerak, hendak melanjutkan patrolinya. Saat itu, ekspresinya sedikit berubah, dan ia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Tanpa sepatah kata pun, ia menghilang menjadi bayangan dan terbang diam-diam ke arah itu. Puluhan mil jauhnya di rawa, seekor binatang aneh perlahan mendekat. Binatang ini sepenuhnya hitam, bentuknya menyerupai harimau ganas, tetapi kepalanya jauh lebih ganas daripada harimau biasa. Lehernya ditutupi taji tulang hitam, dan matanya, hitam kemerahan, dengan waspada mengamati sekelilingnya. Monster hitam itu memancarkan aura yang tidak biasa, membuat serangga beracun menjauhinya. Binatang itu bergerak dengan sangat hati-hati, anggota tubuhnya melesat melintasi sungai kecil. Namun pada saat itu, tombak yang terbuat dari air biru yang terkondensasi muncul tanpa suara, menusuk leher monster hitam itu dengan kecepatan kilat. Tombak air ini luar biasa kuat, lebih kuat dari besi, dan sangat tajam. Dengan bunyi, plop lembut, tombak itu muncul dari ujung leher monster hitam itu, menancapkannya ke tanah. Monster hitam itu meraung, kuku-kukunya menancap liar di tanah, seketika menciptakan kawah besar. Namun tombak air biru itu tak menyerah, cairan hitam dalam jumlah besar, yang tampaknya darah monster itu, menyembur dari lukanya. Tak lama kemudian, gerakan monster itu melambat, dan ia pun terdiam. Tombak panjang itu hancur berkeping-keping, menampakkan sosok di samping monster hitam itu, dia adalah Simu. Ini, seekor binatang ajaib, gumamnya, menatap monster hitam di tanah. Meskipun belum lama berada di garis depan, ia telah mendengar banyak tentang kemampuan supernatural klan iblis hitam, salah satunya adalah membesarkan berbagai binatang ajaib untuk pertempuran, pengintaian, dan penyelamatan. Simu mengamati sekelilingnya, sekaligus melepaskan indera ilahinya untuk mencakup area seluas beberapa puluh mil. Ia mengerutkan kening, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam jangkauan indera ilahinya. Ia merenung sejenak, lalu mengeluarkan token emasnya dan mengirim pesan kepada Wei Wen, memberitahunya tentang monster hitam itu. Tidak apa-apa, berdasarkan deskripsimu,
Monster hitam itu pasti raungan singa. Monster ini digunakan untuk pengintaian. Klan Iblis Hitam sering melepaskan monster seperti itu ke wilayah kita, jawab Wei Wen beberapa saat kemudian. Simu menghela napas lega, melambaikan tangannya, dan melepaskan dua bola api, mengubah mayat monster hitam itu menjadi abu, sebelum melanjutkan patrolinya. Waktu berlalu begitu cepat, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Tim Simu dipindahkan dari wilayah ke-9 ke wilayah ke-8. Wilayah ke-8 adalah pecahan benua lain, yang luasnya beberapa ribu mil. Medannya sangat berbeda dari wilayah ke-9, dipenuhi danau yang tak terhitung jumlahnya dan sangat lembab. Simu berdiri di atas sebuah danau besar, mengamati sekeliling, sementara yang lain berdiri di belakangnya. Selama sebulan terakhir, Simu telah memperoleh banyak pengetahuan tentang garis depan dan klan Iblis Hitam, baik melalui pengalaman langsung maupun dengan berkonsultasi dengan Wei Wen dan yang lainnya. Daerah di sekitar benteng relatif damai, tanpa insiden besar. Seperti sebelumnya, semua orang harus menjelajahi daerah ini bersama-sama terlebih dahulu, lalu berpencar untuk patroli selanjutnya, kata Simu. Anggota tim lainnya setuju dan terbang maju dalam satu barisan. Di wilayah ke-5, sebuah tim sedang berpatroli, dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian putih, seorang kultivator tingkat surgawi dari Sekte Pedang Zuyun. Wilayah ke-5 dipenuhi pegunungan bergelombang, batu-batunya berwarna hitam, dan materialnya tidak diketahui. Saat kelompok itu terbang melewati puncak gunung hitam, tanah di dasarnya tiba-tiba retak dengan gemuruh keras, melepaskan aliran energi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi tangan hitam raksasa, menyapu ke arah kelompok itu. Energi iblis. Itu klan Iblis Hitam. Seru kelompok itu kaget, berhamburan ke segala arah. Pemuda berjubah putih yang memimpin kelompok itu meraung panjang, kilatan cahaya putih muncul di tangannya saat pedang panjang giok putih muncul. Dengan ayunan yang dahsyat, ia melepaskan aura pedang yang dahsyat, mengiris luka besar di tangan hitam itu, hampir membelahnya menjadi dua. Sebelum pemuda berjubah putih itu sempat bersukacita, tangan hitam itu tiba-tiba berdenyut, lalu meledak, berubah menjadi awan kabut hitam yang langsung menyelimuti sekitar selusin orang di dalamnya. Dari dalam kabut hitam muncul selusin bayangan merah darah, masing-masing menerjang salah satu anggota kelompok dengan kecepatan luar biasa, seperti ular berbisa yang menyambar, melilit mereka dengan kecepatan kilat. Bahkan pemuda berjubah putih itu pun tak luput. Bayangan merah itu berkelebat, menembus aura pelindung mereka dan menghilang ke dalam tubuh mereka. Tubuh kelompok itu langsung menegang, ketakutan memenuhi mata mereka. Detik berikutnya, tubuh mereka tampak layu. Pemuda berjubah putih, yang memiliki kultivasi tertinggi, memancarkan cahaya putih terang, bertahan beberapa tarikan napas, tetapi tetap dilahap oleh bayangan merah itu. Kepalanya miring ke samping, dan sebuah token jatuh dari tangannya. Di sebuah ruangan di lantai atas benteng, pria kekar berbaju zirah ungu sedang mengurus berbagai urusan seperti biasa. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka, dan Wei Wen bergegas masuk, wajahnya dipenuhi kepanikan. Pemimpin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa kau begitu panik? Tanya pria kekar berbaju zirah ungu itu, mengerutkan kening. Baru saja, semua tim di distrik ke-5 kehilangan kontak. Kata Wei Wen. Apa? Pria kekar berbaju zirah ungu itu terkejut dan tiba-tiba berdiri. Kau tahu apa yang terjadi?
Tanyanya cepat. Aku tidak tahu. Aku hanya menerima pesan darurat dari Kapten Tim Distrik Kelima, dan kemudian tidak ada kabar lebih lanjut. Pesan itu tidak menyebutkan apa yang terjadi, kata Wei Wen. Mendengar ini, pria kekar berbaju zirah ungu itu mengerutkan kening dan merenung. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim tim yang saat ini beristirahat di benteng ke distrik kelima untuk menyelidiki? Tanya Wei Wen. Ya, segera lakukan. Kirim juga 2 tim dari distrik ke-9 dan ke-8. Pastikan kalian mencari tahu apa yang terjadi di distrik kelima, kata pria kekar berbaju zirah ungu dengan suara berat. Wei Wen langsung setuju dan berbalik untuk segera mengatur. Di wilayah ke-8, pasukan Simu berpatroli di seluruh wilayah, melesat di atas sebuah danau. Saat itu, Simu membalikkan tangannya, dan sebuah token emas muncul di telapak tangannya dengan sederet karakter kecil di atasnya. Ia meliriknya, dan ekspresinya langsung berubah. Kapten, apa yang terjadi? Sesuatu terjadi di wilayah kelima. Semua regu yang berpatroli di sana tiba-tiba menghilang. Pemimpin mengirim kami dan 2 regu lainnya untuk menyelidiki, kata Simu. Mendengar ini, para anggota regu bertukar pandang dengan bingung. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menghilang? Bahkan jika mereka bertemu musuh yang kuat dan terbunuh, setidaknya 1 orang dalam 1 regu seharusnya punya waktu untuk mengirim pesan yang menjelaskan situasinya, kata Guoken. Bab 610 Penyergapan Ahli Nujum. Dilihat dari situasi saat ini, musuh pasti terlalu kuat. Semua orang langsung terbunuh atau terjebak, dan tidak ada waktu untuk mengirim pesan, kata Simu. Anggota tim lainnya menegang setelah mendengar ini. Setiap tim yang dikirim oleh benteng kota terapung memiliki seorang kapten yang merupakan seniman bela diri alam surgawi atau penyihir tingkat matahari, dan setiap anggota adalah seniman bela diri tingkat bumi atau penyihir tingkat bulan. Konfigurasi kekuatan seperti itu akan cukup untuk mendominasi suatu wilayah di planet biasa. Umumnya, kecuali mereka bertemu makhluk tingkat suci, bahkan jika mereka tidak dikalahkan, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya dibasmi. Melihat yang lain tetap diam, Simu berkata, karena itu, kita harus sangat berhati-hati saat pergi menyelidiki. Guoken dan yang lainnya mengangguk cepat. Jangan menunda, ayo pergi, kata Simu, memimpin kelompok itu menuju wilayah kelima. Setengah jam kemudian, kelompok Simu tiba di tepi wilayah kelima. Saat ini, 2 tim lainnya sudah tiba di sini. Salah satu tim adalah tim yang mereka temui sebelumnya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 30-an dari sekte Li Chen. Pemimpin tim lainnya adalah seorang wanita, mengenakan jubah seorang murid berusia 1000 tahun dari Tanah Suci Qinglan. Ia memiliki pupil berwarna ungu dan cukup cantik, tetapi Simu tidak mengenalnya. Maaf membuat kalian berdua menunggu, kata Simu, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Tidak apa-apa, kami sendiri juga baru saja tiba di sini. Wanita bermata ungu itu tersenyum tipis, seolah menunjukkan rasa hormat karena Simu juga seorang murid dari Tanah Suci Qinglan. Tim patroli di area kelima tiba-tiba menghilang. Pemimpin Wen mengirim kami untuk menyelidiki. Menurut kalian berdua, apa alasannya? Tanya pria parubaya dari sekte Li Chen. Meskipun kami tidak tahu alasannya, kemungkinan besar ini terkait dengan klan iblis hitam. Kami perlu menyelidiki lebih lanjut, kata wanita bermata ungu itu.
Petik 2. Bagaimana pendapatmu, rekan Taois Si? Pria parubaya itu bertanya, menatap Simu. Aku juga berpikir kita harus menyelidikinya dulu. Informasi yang kita terima dari benteng terlalu samar, kata Simu setelah hening sejenak. Benar, kita harus masuk dan mencari tahu apapun yang terjadi. Begini yang akan kita lakukan, 3 tim, mencari di 3 arah, menjaga jarak yang cukup jauh satu sama lain. Jika kita menemukan sesuatu yang tidak biasa, kita akan segera memberitahu semua orang, kata pria paruh baya itu. Simu dan wanita bermata ungu itu tentu saja setuju. Area kelima di depan mereka tertutup batu hitam, dengan kegelapan yang aneh dan menakutkan seolah mengawasi mereka. Ayo pergi. Simu memilih arah dan terbang ke area kelima. Anggota tim lainnya segera mengikuti, tidak berani menyimpang terlalu jauh. Wanita bermata ungu dan pria parubaya itu juga masing-masing memilih arah dan terbang masuk. Meskipun kelompok Simu melambat, mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa di sepanjang jalan dan dengan cepat menembus 100 mil. Area di depan Simu dan yang lainnya sebagian besar berupa pegunungan dengan vegetasi yang jarang, hampir seluruhnya terlihat. Namun, setelah belajar dari pengalaman mereka sebelumnya, semua orang tetap serius, melepaskan perisai cahaya pertahanan dan artefak magis. Mata Simu berkilat keemasan saat ia melihat sekeliling, mengamati pemandangan dalam radius beberapa mil. Sejauh ini, tidak ada yang aneh. Hah, ekspresi Simu berubah, dan ia melihat ke depan, berseru pelan. Sebuah ngarai besar muncul di hadapan mereka, tampak sangat dalam, dipenuhi gumpalan kabut yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka berada di bawah tanah, kedalaman kabut tampak gelap gulita, memberikan kesan yang menakutkan. Energi iblis, teriak seorang murid sekte Li Chen. Yang lain terkejut dan menoleh. Itu bukan energi iblis, hanya kabut gunung biasa. Simu menggelengkan kepalanya dan berkata. Yang lain menghela napas lega setelah mendengar ini. Tiba-tiba, mata Simu berkilat, dan ia mendarat di dekat ngarai dengan beberapa gerakan cepat, melihat ke bawah. Kapten Si, apakah ada yang salah dengan ngarai ini? Guo Ken juga terbang mendekat dan bertanya. Simu tidak menjawab, matanya terpaku pada kedalaman kabut di ngarai. Ia samar-samar melihat bayangan melintas, tetapi hanya sekilas, dan ia tidak yakin apakah ia salah lihat. Lagi pula, tidak ada energi iblis di ngarai itu. Mungkinkah itu sejenis binatang iblis yang tinggal di sini? Saat itu, tanah di belakang Simu dan yang lainnya tiba-tiba retak, dan sebuah bayangan putih melesat keluar, menerjang langsung ke arah murid tanah suci Qinglan terdekat. Dengan bang, tubuh murid Qinglan itu terguncang hebat, dan ia terpental. Untungnya, artefak spiritual berbentuk cincin putih yang telah ia lepaskan sebelumnya melindungi seluruh tubuhnya. Saat ini, wajahnya pucat, dan ada darah di sudut mulutnya, menandakan bahwa ia juga menderita luka dalam yang serius. Yang lain sekarang dapat melihat wujud asli bayangan putih itu, ia adalah kerangka yang diselimuti baju besi putih, memegang palu tulang. Tulangnya agak transparan, seperti giok putih, dan matanya berkilat api ungu tua. Makhluk mayat hidup, Simu terkejut. Kerangka putih itu luput dari serangannya dan tubuhnya melesat, hampir lenyap di telan tanah. Saat itu, seberkas cahaya putih melesat dan menghantam tanah terlebih dahulu. Cahaya putih menyambar tanah, dan lapisan es putih pun muncul.
Dengan suara dentuman keras, kerangka putih itu menghantam tanah, benturannya terhenti oleh es. Sebelum sempat bereaksi, sosok Simu melesat, muncul seperti hantu di hadapan kerangka putih itu. Cahaya hitam menyambar, dan tongkat hitam melesat ke arah pinggang kerangka putih itu secepat kilat. Dengan suara retakan yang tajam, kerangka putih itu, bersama palu tulang yang menghalangi jalannya, terbelah dua di pinggang. Tongkat hitam itu dengan lincah membalik, menghantam kepala kerangka itu, menghancurkannya seketika. Api jiwa juga hancur di bawah tekanan spiritual yang luar biasa. Simu telah menangani kerangka mayat hidup itu dengan jentikan pergelangan tangannya, dan yang lainnya menghela napas lega. Bagaimana makhluk mayat hidup bisa muncul di sini? Tanya Guoken. Mungkinkah makhluk mayat hidup menghabisi tim ini? Tanya seorang murid dari Tanah Suci Qinglan. Begitu ia selesai berbicara, kabut di ngarai bergolak, dan satu demi satu, kerangka mayat hidup beterbangan, menghunus pedang, tongkat, tombak, dan halberd, melepaskan kilatan cahaya tajam saat mereka menyerang Simu dan kelompoknya. Ada hampir 200 kerangka ini, sebagian kecil di antaranya memiliki api jiwa ungu yang berkelap-kelip di rongga mata mereka. Jelas, mereka semua adalah kerangka mayat hidup tingkat bumi. Ekspresi Guoken dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat ini, tetapi karena mereka sudah siap, mereka tidak menunjukkan kepanikan dan segera mengaktifkan senjata spiritual mereka untuk menghadapi kerangka mayat hidup tersebut. Situasi di ngarai ini aneh, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ayo kita tinggalkan area ini dulu, teriak Simu saat sosoknya menghilang, gada besi ruyinya berubah menjadi sejumlah besar bayangan tongkat, langsung menghancurkan lebih dari 10 kerangka di dekatnya. Mendengar ini, Guoken dan yang lainnya buru-buru menyesuaikan posisi bertarung mereka. Setelah menangkis satu putaran serangan, mereka segera mundur dari ngarai. Para kerangka mayat hidup mengejar mereka tanpa henti, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Melihat tidak ada makhluk mayat hidup lain yang muncul di ngarai, Simu dan yang lainnya langsung menyerang mereka dari kejauhan. Namun, Guoken dan yang lainnya telah membentuk formasi untuk menghadapi musuh, dan dengan dukungan Simu, meskipun jumlah kerangka mayat hidup jauh lebih banyak, mereka tidak dapat unggul. Simu mengayunkan lengannya, dan gada besi ruyinya berubah menjadi 3 bayangan gelap dan kabur yang bersiul, menghancurkan 7 atau 8 kerangka yang menyerang. Matanya berkilat, dan ia mengeluarkan token emas, hendak memberitahu kedua tim lainnya tentang situasi tersebut. Pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan matanya, yang berkilauan dengan cahaya keemasan, menatap ke arah di sampingnya, di mana aura yang dalam dan menakutkan terpancar. Energi iblis, Guoken, Yuan Yujing, dan yang lainnya dengan kultivasi mendalam segera merasakan aura tak biasa yang terpancar dari kejauhan. Itulah area yang digeledah oleh tim rekan Daois Lu dari Sekte Li Chen. Sepertinya mereka telah menemukan klan iblis hitam dan sedang berusaha menyingkirkan kerangka-kerangka mayat hidup ini untuk memberikan dukungan sesegera mungkin, kata Simu. Ia merasa penampakan kerangka-kerangka mayat hidup ini agak aneh. Meskipun Guoken dan yang lainnya bersedia, mereka terjerat erat oleh hampir 100 kerangka mayat hidup yang tersisa dan sulit untuk melepaskan diri. Mundur, Simu menoleh dan melihat situasi semua orang, mengerutkan kening, lalu berteriak. Ia melambaikan tangannya, dan kabut putih mengepul dari gada besi ruyi di tangannya,
dengan gelombang energi sejati yang mengerikan menyapu keluar dari kabut tersebut. Guoken dan yang lainnya merasakan aura mengerikan pada tongkat Simu dan dengan cepat melancarkan beberapa serangan, memaksa kerangka-kerangka mayat hidup itu mundur beberapa langkah, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang menjauh. Simu berteriak pelan, dan tongkat panjangnya menyambar dengan ganas. Energi putih melonjak bagai gelombang pasang, menjelma menjadi monster-monster menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya, membentuk gelombang monster dahsyat yang menyerbu kerangka-kerangka mayat hidup. 100 monster gemetar ketakutan. Kini setelah Simu maju ke alam surgawi, kekuatan jurus, 100 monster memberi penghormatan kepada kaisarnya berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Cahaya putih melonjak bagai gelombang pasang, suara-suara berderak muncul, dan 80 atau 90 kerangka mayat hidup yang tersisa hanya bertahan 1 atau 2 tarikan napas sebelum ditumbangkan oleh monster-monster yang tak terhitung jumlahnya. Simu melambaikan tangannya dan menyimpan tongkat besi Rui. Monster-monster putih yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang, hanya menyisakan tulang-tulang patah dan mayat beberapa kerangka putih. Guoken dan yang lainnya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Meskipun makhluk-makhluk mayat hidup ini tidak terlalu kuat, mereka bercampur dengan sejumlah kecil makhluk alam bumi. Bahkan seniman bela diri alam surgawi biasa pun harus mengerahkan upaya yang cukup besar untuk menghadapi mereka. Namun, Simu telah menyapu bersih mereka semua hanya dengan satu serangan. Adegan ini sekali lagi mengubah persepsi semua orang tentang kekuatan Simu. Ayo pergi. Simu melambaikan lengan bajunya, melepaskan cahaya biru yang luas menyelimuti semua orang. Ia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang menjauh. Beberapa saat kemudian, Simu tiba di sumber energi iblis. Sumber itu berada di dekat puncak Gunung Hitam, tempat energi hitam yang sangat besar menyembur dari dasarnya. Di dalam energi itu terdapat 3 binatang iblis ganas, yang semuanya telah mencapai alam surgawi dan sangat kuat. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan pria parubaya dari Sekte Li Chen. Hanya 2 atau 3 anak buah pria itu yang tersisa, yang lainnya tidak terlihat. Melihat ini, ekspresi Simu dan yang lainnya berubah. Rekan Taoishi, wajah pria parubaya itu berseri-seri gembira saat melihat Simu dan rekan-rekannya. Binatang-binatang iblis itu pun segera menyadari keberadaan mereka. Seekor binatang iblis, yang menyerupai singa, meraung dan menerkam mereka. Binatang iblis yang menyerupai singa itu membuka rahangnya, melepaskan semburan cahaya hitam yang melesat ke arah Simu dan kelompoknya. Rekan Taoishi, hati-hati. Energi iblis itu bisa merusak harta dan artefak magis. Suara pria parubaya itu terdengar dari bawah.